Kasus kekerasan seksual di Kekerasan kampus. seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dugaan pelecehan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Di era digital hari ini, teknologi seharusnya mempermudah hidup manusia. Namun pada kenyataannya, ruang digital juga menjadi ruang baru terjadinya kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual ini tidak lagi selalu terjadi secara fisik, melainkan juga melalui media elektronik seperti media sosial, pesan instan, hingga platform digital lainnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, negara menghadirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS yang secara tegas mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai tindak pidana. Halo, saya Meswara Edil Adaha dengan NIM D1A02410210. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Secara teoritis, pembahasan kekerasan seksual berbasis elektronik dapat diletakkan dalam teori hukum pidana modern dan teori viktimologi. Pertama, dalam hukum pidana modern, hukum tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga melindungi korban dan memulihkan hak-haknya. Kekerasan seksual dipandang sebagai kejahatan terhadap martabat manusia, bukan semata-mata pelanggaran kesusilaan. Yang kedua, yaitu teori viktimologi. Teori viktimologi yaitu menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan disalahkan. Dalam konteks digital, dampak kekerasan seksual seringkali bersifat berulang, meluas, dan sulit dihentikan karena konten digital dapat disebarluaskan tanpa batas. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau merusak tubuh dan fungsi reproduksi seseorang yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan. Sementara itu, kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik tanpa menyentuh si korban secara fisik. Bisa melalui media sosial, aplikasi pesan, platform digital, dan teknologi informasi lainnya. Bentuk perbuatannya bisa berupa pengiriman konten seksual tanpa persetujuan, ancaman penyebaran konten intim, eksploitasi seksual digital, hingga manipulasi atau pemaksaan berbasis teknologi. Perlu diingat bahwa konsep kekerasan seksual di sini ialah tanpa persetujuan korban dan penyalahgunaan teknologi. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 14 Ayat 1, setiap orang yang tanpa hak A. melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar. B. Mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dan atau C. Melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual dapat dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Ada seorang anak perempuan penyandang disabilitas yang berusia 12 tahun diduga menjadi korban pelecehan seksual. Adapun bentuk pelecehannya adalah memanipulasi foto korban seolah-olah perempuan dewasa yang hanya mengenakan pakaian dalam. Dalam berita ini disebutkan bahwa pelaku adalah rekan kerja ibu korban. Ia menggunakan artificial intelligence atau AI untuk merekayasa foto korban. Ibu korban yang tidak senang atas perbuatan pelaku kemudian melaporkannya ke polisi. Namun, laporan itu ditolak dengan alasan perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana pelecehan seksual. Apalagi, pelaku tidak pernah menyentuh korban. Polisi justru menyarankan ibu korban melaporkan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Sedangkan orang-orang yang mengetahui respon polisi tersebut merasa khawatir sebab
memanipulasi foto melalui AI yang bernuansa seksual ini akan menjadi ancaman bagi kaum perempuan. Mereka akan terus bisa saja menjadi korban, sedangkan pelakunya tidak bisa dijerat hukum. Lalu, apakah itu benar? Mari kita analisis. Dalam kasus tersebut, foto korban dimanipulasi tanpa izin dan secara tidak patut. Foto hasil rekayasa itu akan menyesatkan orang yang melihatnya, sehingga korban merasa malu dan direndahkan martabatnya. Oleh karena itu, manipulasi foto ini adalah salah satu bentuk kekerasan seksual atau pelecehan secara seksual non-fisik yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam bahasa hukum disebut kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE. Kekerasan seksual berbasis elektronik ini merupakan delik aduan. Dengan demikian, pelaku dapat diproses secara hukum apabila korban sendiri yang melaporkannya. Namun, apabila korban adalah anak penyandang disabilitas, laporan bisa diwakili oleh orang lain, misalnya orang tua, kerabat, ataupun masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut. Secara otomatis, pelaku melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya, hakim wajib menetapkan besaran restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih. Terhadap ketentuan tersebut, pada kasus-kasus tertentu yang diproses di pengadilan, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak apabila pelaku adalah ayah dari korban, atau pencabutan pengampunan apabila pelaku adalah wali dari korban, pengumuman identitas pelaku, dan atau perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual non-fisik merupakan perbuatan pelaku terhadap korban tanpa harus ada sentuhan fisik, misalnya dalam bentuk gerak tubuh atau aktivitas lain yang tidak patut. Manipulasi foto menggunakan AI yang mengarah pada tubuh dan seksualitas korban termasuk di dalamnya. Dengan demikian, dalam proses hukum, konstruksi yang digunakan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatan pelaku terhadap korban bukan sebatas penyalahgunaan media elektronik, melainkan kekerasan seksual berbasis elektronik, yang merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual. Bila menggunakan Undang-Undang ITE, perbuatan pelaku yang dipidanakan hanya peristiwa penyebaran foto, padahal sudah ada unsur kekerasan seksual terhadap korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPKS. Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa dalam kasus ini, Undang-Undang ITE bisa saja digunakan untuk menjerat pelaku. Namun faktanya, adanya pelecehan seksual tidak boleh dikesampingkan. Penerapan hukum harus dapat memberikan rasa keadilan dan jaminan dalam penanganan perlindungan serta pemulihan korban. Perbuatan pelaku mengakibatkan korban harus menanggung beban trauma berat, dan malu berkepanjangan.